Halo Sobat Cuan, kali ini saya akan bahas beberapa saham ya yang cukup trending dan ada beberapa yang cukup menarik. Yang pertama ada saham Inet ya. Saham Inet setelah keluar dari FCA perdagangan kemarin itu ditutup dengan ARB minus 14%. Ini wajar ya, karena memang dari harga 320 setelah breakout dari sideways-nya ya, kemudian harganya naik sampai di harga menyentuh 900 ya. Kemudian setelah itu FCA turun, terakhir FCA mengalami kenaikan 7%. Dan pada perdagangan kemarin di hari Jumat ya, mengalami penurunan langsung ARB. Nah, kira-kira arahnya kemana nih saham Inet ini gitu ya, pertanyaannya seperti itu. Oke, kita akan bahas. Jadi saham Inet di hari Senin masih berpeluang mengalami penurunan ya. Mungkin penurunan yang pertama itu ada di 695 ya, atau di area MA 20 nya, karena di sini menjadi area support sekaligus area resisten. Kalau dari bawah ya, di sini area resisten terdekat. Jadi bagi Sobat Cuan yang belum punya sahamnya mungkin bisa pantau di area 695. Kalau ternyata di area 695 itu harganya masih tertembus ya, maka ada potensi turun ke area 600 sampai 610. Kalau yang udah punya di harga atas kemarin 840, lebih baik cut loss aja gitu ya, karena memang harganya udah ketinggian. Kemudian kalau misal mau tebus right isunya juga harganya udah ketinggian, jadi nanti terkena harga teoritisnya tuh cukup rendah gitu. Jadi bagi Sobat Cuan ada dua pilihan ya. Yang pertama menunggu di harga 690 bagi yang belum punya. Kalau ternyata di hari Senin itu penurunannya dalam lagi ya, di sini bisa turun ke 610. Dari beberapa indikator di sini juga sudah mengindikasikan ya, dari MACD sudah golden cross, sudah dead cross maksudnya. Kemudian kalau kita lihat dari indikator lain ya, dari stokastik juga sama ya, kemudian pakai indikator RSI ya, di sini juga sama. Di sini udah overbought, kemudian arahnya akan ke bawah dulu. Nah, nanti kemungkinan kalau sudah menyentuh area 690 atau turun ke 610 ya, akan ada potensi mungkin sideways dulu. Kalau misal penurunannya sampai sini mungkin akan sideways sini. Nah, jadi mungkin kalau turun ke sini jual sini ya, buat trading jangka pendek aja sampai menunggu jadwal pelaksanaan right isunya itu selesai. Yang kedua kita lanjut, ada saham KETR. Ini secara sektoral hampir sama ya, kemarin saham sektor teknologi seperti Wifi, Inet, Mora, Doh ya, KETR juga termasuk tuh mengalami kenaikan ya. Di sini KETR setelah breakout dari area 760 ya, naik kenceng nih sampai di harga 1500-an. Nah, setelah itu harganya turun, bahkan ARB ya, dua kali ARB di sini, kemudian diperdagangkan hari Jumat juga ARB. Kalau kita lihat ya, dari volumenya tuh turun dalam banget di sini, 1 2 3. Nah, itu menandakan KETR ini dalam jangka pendeknya akan bearish dulu ya. Terlebih lagi di sini ada gap up ya, yang ditinggal ketika arak berturut-turut 1 2 3 4 kali arak tuh. Hari keempatnya nggak arak ya, hari ketiganya 3 kali arak. Di sini ada gap, di sini juga ada gap tapi sudah tutup. Maka akan ada potensi penurunan ya, terdekat tuh ke sini 835 sampai 775. Nah, ini menjadi area resisten sebelumnya juga di sini ya, 750-an lah. Jadi selama harga sahamnya masih tertahan di area 750 ya, maka bagi yang average-nya mungkin di area 500 atau 400-an masih bisa di hold aja. Karena berdasarkan keterbukaan informasi kemarin itu jajaran direksinya menyampaikan kalau KETR ini akan ada investor strategis ya, serta KETR akan melaksanakan proyek terbarunya.
Selain itu dari free floatnya juga lumayan kecil ya, jadi sekali naik memang cukup enteng, tapi sekali turun juga bantingannya cukup ngeri. Nah bagi yang belum punya bisa wait and see dulu ya, mungkin sampai menutup gap yang ada di sini. Kalau yang udah punya di atas kemudian mau ditradingkan ya, bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu, karena balik ke atasnya tuh kemungkinan butuh waktu yang nggak sebentar gitu ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya bisa tunggu dulu. Nah itu dua saham yang mungkin sedang mengalami penurunan. Sekarang kita lanjut, ada dua saham lagi yang potensi mengalami kenaikan. Nah di sini yang pertama ada saham NCKL ya. NCKL di sini sahamnya breakout dari area 740 sampai 750 ya. Setelah itu harganya naik kenceng tuh. Nah setelah naik turunnya tuh cepat banget dibanding der ya. Kemudian di sini membentuk chart pattern yang namanya adalah double bottom. Nah di sini tinggal menunggu aja ya untuk breakoutnya sebenarnya buat validasi. Kalau kita lihat dari volumenya sih, nah di sini udah kuat ya volume pembeliannya. Artinya ada kemungkinan besok Senin itu akan naik ya. Sebenarnya openingnya udah gap up tapi langsung ditutup di harga low-nya 1020, maka akan ada potensi si NCKL itu kalau breakout ya, maka target penguatannya ada di sini ya. Target penguatan jangka menengah NCKL itu berpotensi ke 1165 atau kesinilah 1155 sampai 1165. Nah jadi hari Senin bisa dipantau gitu ya, atau mungkin bisa langsung entry nggak apa-apa gitu, karena ini validasinya udah cukup kuat ya. Harganya masih terbilang cukup uptrend juga, masih di atas MA 200 ya. Di sini antara MA5 sama MA20 nya juga sudah golden cross di sini ya. MA5 nya di atas, MA20 nya di bawah. Kalau kita lihat pakai indikator lain, coba di sini dari MACD nya juga sudah golden cross di sini ya, tinggal menunggu aja. Kemudian kalau kita lihat pakai indikator yang lain juga RSI, nah di sini udah mulai naik di atas angka 50, artinya trennya itu udah mulai kuat tuh. Ini untuk NCKL ya. Jadi kalau misal mau masuk, kita tinggal bikin trading plan aja sini ya. Batasi resiko mungkin di sini nih area MA5 nya di harga 1000 ya. Kalau closing di bawah 1000 maka bisa pertimbangkan untuk cut loss ya. Untuk target yang pertama mungkin sebelum penguatan ini ya, maka area sini dulu 5% ya, 1100 sampai 1105. Nah kemudian target penguatan jangka menengahnya sesuai dengan pattern double bottom ya, itu ada penguatan sekitar 10%. Kalau misal ternyata masih bisa melanjutkan kenaikan ya, maka NCKL berpotensi ke sini ya, bisa naik dulu. Nah 1325 atau di high sebelumnya. Cuma memang mungkin waktunya sampai bulan Januari ya, bulan depan gitu. Oke, selain NCKL ada satu saham lagi yang kemarin cukup menarik ya. Sahamnya adalah saham Baby. Nah ini saham yang bergerak di sektor mainan anak-anak. Kalau kita lihat secara chartnya sebenarnya ini enggak terlalu liquid ya, harganya juga naik kemudian terus dibanting lagi. Nah di perdagangan kemarin di hari Jumat itu sahamnya menyentuh arak disertai volume yang kencang. Ternyata saham Baby ini akan melaksanakan salah satu aksi korporasi, yaitu right issue ya. Right issue-nya itu untuk mencaplok perusahaan mainan. Nanti silakan sobat cuan bisa baca ya untuk detail beritanya dan seterusnya. Nah kalau kita lihat di sini ya, maka akan ada potensi kenaikan. Biasanya kalau ada right issue kemudian harga sahamnya naik ya, maka akan ada potensi right issue-nya itu bagus. Meskipun kenaikan kemarin itu langsung gap up ya, tapi barangkali sobat cuan mau masuk ya, misal di hari Senin itu harga sahamnya nggak gap up, maka langsung masuk aja di harga sekarang ya 354. Batansi resiko di MA 200 nya kalau closing di bawah 334 bisa batasi resiko dulu,
target pertama di sini area resisten sebelumnya 414 sampai 416 ya. Ini cukup lumayan ya secara risk to reward 1:3. Kemudian target penguatan yang kedua itu 480 sampai 482. Yang terakhir ada di sini ya, bisa ke 535 sampai 540. Ini target penguatan jangka menengahnya. Ada potensial upside sebesar 52% ya. Kalau dilihat dari prospektusnya itu bagus ya. Yang terpenting ketika ada emiten mau right issue ya sobat cuan, itu perlu baca prospektusnya, tujuan right issue-nya buat apa ya, kemudian apakah ada pembeli siaganya atau enggak, seberapa besar ya dana yang diperoleh dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini sobat cuan ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan disclaimer ya sebelumnya, ini bukan rekomendasi tapi ini hanyalah edukasi ya, berdasarkan analisis teknikal dan ada salah satu atau beberapa katalis positif dari dua emiten tadi. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita kembali di video berikutnya.